Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karomah Kiai Haji Maimun Juber. Bahwa tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang yang terpilih yang akan mendapatkan karomah itu. Dan salah satu adalah karomah Kiai Haji Maimun Juber. Bahwa Kiai Haji Maimun Juber atau Mbah Mun adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena beliau merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Bahwa ulama asal Rembang itu kelahiran tanggal 28 Oktober tahun 1928 Masehi. Bahwa memiliki banyak santri serta murid, salah satunya adalah Gus Baha. Dan Mbah Maimun juga memiliki pesantren yang bernama Pondok Pesantren Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Kiai Haji Maimun Juber terus dikenang hingga kini. Dan salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Juber yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya, karomah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya. Akan tetapi benar adanya Mbah Mun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kesalehan, kealiman, dan ketakwaannya. Bahwa karomah dari sosok ulama yang wafat di kota Mekah, Arab Saudi pada usia 90 tahun saat melaksanakan ibadah haji. Dan karomah diantaranya yang pertama, Mbah Mun menghentikan hujan yang sangat lebat. Bahwa salah satu karomah Kiai Haji Maimun Juber yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan yang sangat lebat. Pada mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di daerah Kudus. Dan di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang sangat panik. Pada saat yang sama, panitia pun sangat kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Kiai Haji Maimun Juber. Dan di sela-sela acara, Mbah Mun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh para jamaah. Dan tak lama hujan deras pun turun dan membuat takjub para jemaah. Dan karomah yang kedua, yakni Kiai Haji Maimun Juber, dapat melipat waktu. Bahwa karomah Mbah Maimun Juber
yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadholan Musyafa. Melansir Lingkar Madiun, pikiran-pikiran hal ini bermula saat Kiai Fadholan dan Mbah Mun berziarah ke makam Imam Sadili yang berada di negara Mesir. Dan Kiai Fadholan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana sangat terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun, maka mereka pun berangkat. Bahwa pemberangkatannya itu menempuh perjalanan 400 km. Ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam yang biasanya sampai 9 jam. Dan karomah yang ketiga, Mbah Maimun mobil melaju tanpa bahan bakar. Dan sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. Diceritakan Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan mobil tersebut selalu masuk bengkel saat di perjalanan dari Pasuruan. Ada sebuah kejadian yang sangat sukar untuk dipercaya, bahwa seorang montir yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Dan anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. Dan karomah yang keempat, Mbah Mun bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat beliau masih menjadi santri di Pondok Lirboyo Kediri, ketika itu Mbah Maimun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya, ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Mun dan seketika hilang dari pandangan Mbah Maimun. Dan karomah yang kelima, Mbah Maimun mampu menyembuhkan penyakit. Dan Kiai Fadholan menyaksikan kembali karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air, yakni air doa. Bahwa pada waktu itu Mbah Maimun untuk suaminya yang tengah sakit, sehingga minta air didoakan oleh Mbah Maimun. Dan kemudian Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut.
Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur-angsur pulih dan sehat. Dan karomah yang keenam, yakni menipu restoran Mesir terbakar. Kiai Fadholan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Sazili. Dan saat itu rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Dan usai makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pon Mesir pada Kiai Fadholan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pon Mesir. Padahal uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fadholan menambah uang yang kurang tersebut, maka Mbah Maimun mengatakan, "Bukan dari golongan kita." Dan tak lama, restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. Dan karomah yang ketujuh, Mbah Maimun mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Dan saat itu Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mun atau Mbah Maimun yang tengah menunaikan ibadah haji. Dan singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu dengan Mbah Maimun dan bertanya sampai kapan Mbah Maimun akan tinggal di kota Mekah. Dan Mbah Maimun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Dan Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Dan rupanya pada 5 Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah atau 6 Agustus tahun 2019 Masehi, Sodikin baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Maimun wafat. Dan karomah yang ke-8, tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Dari seorang santri dari pondok pesantren Al-Anwar yang berada di kota Rembang, merupakan murid dari Mbah Maimun, tengah melaksanakan ibadah haji, bahwa ia ingin memberikan hadiah, namun karena Mbah Maimun telah memiliki banyak sorban. Dan sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana, namun karena memaksa, akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun Mbah Maimun terkejut dengan pemberian santrinya yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun yang lalu. Dan yang ke-9, Mbah Maimun memiliki penglihatan batin, bahwa kediaman Mbah Maimun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun bertamu yang datang sekedar bersilaturahmi. Dan saat itu rumah Mbah Maimun memang sering datang tamu tanpa diundang. Dan ketika itu rumah Mbah Maimun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar
dan As-Segaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Maimun langsung menghampiri tamunya lalu berkata, "Antum As-Segaf, antum BSA bin Syekh Abu Bakar." Dan tamu tersebut pun terkejut, lalu bertanya bagaimana Mbah Maimun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Maimun menjawab, "Dilihat dari matanya sudah ketahuan." Dan kemudian diajak masuk ke ruangan, yaitu ke ruangan rumahnya, karena kedatangan tamu sangat istimewa, dan dijamu dengan makanan. Dan setelah makan, Mbah Maimun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut. Lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan bekal oleh Habib serta kebutuhan lainnya. Dan isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. Dan yang ke-10, Mbah Mun dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Mun atau Mbah Maimun, bahwa Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Maimun kalau dirinya merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah malam, Mbah Maimun mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah. Karena Maimun baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Maimun. Dan karomah yang ke-11, yakni keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Maimun. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Maimun mengetahui kapan dia wafat. Dan salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Maimun sedang berada di salah satu hotel yang berada di kota Mekah. Ada tamu yang menemui Mbah Maimun lalu bertanya sampai kapan Mbah Mun menetap. Lalu Mbah Maimun menjawab sampai tanggal 5. Namun saat itu ritual haji baru selesai saat tanggal belasan. Keajaiban lain saat di hari wafatnya, alam sekitar mengiringi kepergiannya. Awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari, padahal saat itu pada musim kemarau. Dan karomah yang ke-12, nasi berkat tahlil 7 harian tidak basi sampai jam 11 siang. Mulai nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain, tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan. Kondisinya masih layak makan seperti saat baru saja dibagikan. Dan karomah yang ke-13, Mbah Maimun mampu menghentikan hujan yang sangat lebat. Pada saat situasi pengajian, tidak disangka turun hujan yang sangat lebat. Dan saking derasnya, para jamaah mencari posisi yang aman agar tidak kehujanan. Dan di tengah kepanikan, panitia
dan undangan. Ternyata Mbah Maimun menjawab dengan tenang. Beliau melantunkan doa yang diamini para jamaah. Bahwa hujan pun seketika berhenti. Demikianlah kisah karomah Kiai Haji Maimun Zubair.